إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا في دين الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانديهم رب اهدم لنا بالخير يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, diriwayatkan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu dari 9 hari dan juga merupakan hari raya bagi kaum muslimin.
Dari ulama salafus shalihin mengatakan bahwasanya dua khutbah dalam menempati 2 rakaat salat, maka apabila khatib telah naik ke atas mimbar dan telah mulai khutbahnya, janganlah di antara kita ada yang berbicara. Seandainya di antara kita ada yang berbicara, walaupun dengan menegur perkataan diam, wal khatib sedang berkhutbah, maka sia-sialah jemaatnya. Menurut riwayat yang lain bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada mendapat pahala jemaatnya. Maka dari itu perhatikanlah, dengarkan serta patuhilah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. وصدق الله مولانا حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, melalui mimbar yang mulia ini pula, di akhir bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada seluruh daripada jemaah Jumat sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan benar-benar menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan benar-benar menjauhi segala apa-apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang hendak disampaikan khatib pada khutbah yang singkat ini sebenarnya berasal daripada satu pertanyaan azasi. Manakah yang lebih dulu ada di dunia ini? Kegelapan lantas disusul dengan terang, ataukah terang yang kemudian dinodai dengan kegelapan? Maka dalam sebuah maqalah, sahabat Ali karramallahu wajhah pernah berkata, maka andaikan tidak ada 5 keburukan di atas muka bumi ini, maka tentunya seluruh daripada manusia akan menjadi orang yang saleh semuanya. Maka hal pertama yang dimaksud oleh beliau ialah merasa senang dengan yang namanya kebodohan di dalam beragama. Artinya adalah membiarkan diri, bahkan merasa nyaman dengan ketidaktahuan di dalam masalah agama, sebagaimana banyak terjadi pada muslim, wabil khusus muslim yang hidup di perkotaan di masa kini, yang tiap harinya
disibukkan dengan urusan bisnis dan bermacam pekerjaan hanya demi mencapai kecita-citaan duniawinya. Maka sedangkan masalah keislaman mereka cukup mempasrahkannya kepada para ustadz yang hanya dipanggil ketika dibutuhkan sahaja. Maka entah itu sekedar untuk berdoa ataupun ditanya atau sekedar dijadikan teman curhat di dalam masalah keduniawiannya, maka tidak ada dalam dirinya keinginan untuk belajar dengan sungguh-sungguh apa itu Islam dan bagaimana seharusnya menjadi muslim yang baik. Tidak pernah ingin tahu bagaimana tata cara sholat dan wudhu yang benar. Mereka sudah puas dengan pengetahuannya yang didapatnya dari teman ataupun sekedar meniru tetangga. Paling-paling belajar keislamannya didapat daripada tayangan televisi pada kuliah subuh dan dalam broadcast semacamnya. Maka memang hal semacam itu tidaklah patut untuk dipersalahkan, dan hal itu tidaklah salah. Tetapi semua itu menunjukkan ketidakseriusan kita dalam mempelajari apa itu agama Islam dibandingkan dengan keseriusannya mengurus berbagai macam urusan dunia. Maka orang seperti ini sepantasnya mengingat pesan Rasulullah SAW, Allahu yabghadu kullu alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Rawahul Hakim. Maka Allah sangat membenci orang yang pandai di dalam urusan dunianya tetapi ia bodoh di dalam urusan akhiratnya. Hadis riwayat Imam Hakim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang kedua yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi seorang yang soleh menurut sahabat Ali karramallahu wajhah adalah tamak dengan dunia dan bakhil dengan kelebihan harta. Maka keduanya ini merupakan pasangan yang selalu terkait bagaikan dua sisi mata uang yang tentu tidak akan pernah dapat terpisahkan. Karena siapapun yang tamak dan merasa kurang dengan berbagai kepemilikan hartanya, maka pastinya dia akan berlaku bakhil dan sangat sayang dengan kelebihan-kelebihan harta yang ia miliki. Maka dalam kesempatan lain Rasulullah SAW pernah menyinggung tentang ketamakan dunia. Beliau berkata yang artinya bahwa mencintai harta adalah sumber daripada segala macam kecelakaan dan segala macam keburukan, baik keburukan fisik maupun keburukan mental. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan, war raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan." Rawahu Tabrani. Maka zuhud atau tidak suka akan dunia sangat menyenangkan hati dan badan, dan sebaliknya cinta kepada dunia sangat melelahkan hati dan juga melelahkan badan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Maka demikianlah bahwasanya kebakhilan ataupun kepelitan merupakan dampak sistemik yang tidak dapat terhindarkan dari yang namanya ketamakan pada dunia. Dan kebakhilan pasti akan menjauhkan seseorang daripada Allah, syurga, serta pastinya sesama manusia. Maka itu artinya kesolehan bagi orang yang bakhil adalah kesolehan yang angan-angan belaka. Dan jikalau ada kesolehan di sana, maka pastinya kesolehan itu bersifat sementara atau kesolehan yang semu. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun hal yang keempat yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi seorang yang soleh menurut sahabat Ali karramallahu wajhah ialah riya di dalam beramal. Riya adalah pamer, yaitu melakukan satu amal ibadah agama dengan maksud mendapatkan pujian dari manusia, atau dengan bahasa yang agak kasarnya ialah riya dapat juga dikatakan dengan mengharapkan nilai dunia dari pekerjaan akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk di dalam kategori syirik kecil atau asyirkul asghar. Maka dalam salah satu sabdanya, sesungguhnya sesuatu yang sangat saya khawatirkan atas dirimu adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Maka disebut demikian karena perwujudan riya yang sangat tidak kentara adanya hanya dalam hati
tidak ketahuan di dalam tindakan diri. Maka para ahli tasawuf sering mengibaratkan halusnya riya seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah pekatnya malam. Maka begitu halusnya riya sehingga seringkali mereka yang terjangkit dengan penyakit ini tentu tidak sadar adanya. Maka demikianlah hendaknya segala apa yang dilakukan manusia hendaknya hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya semata mempertimbangkan kepentingan manusia, apalagi jika berhubungan dengan amal-amal ibadah murni seperti salat, baca Al-Qur'an, zakat dan lain semacamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang mendustainya dengan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal harramal jannah 'ala kulli murad." Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syurga bagi orang-orang yang riya. Dan hal yang kelima yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi seorang yang saleh ialah ujub atau membanggakan diri, yaitu merasa diri paling sempurna, merasa diri paling baik dibandingkan dengan yang lain. Maka ketidakbolehan perasaan ujub ini dikhawatirkan pada lahirnya kesombongan, dan kesombongan itu sendiri hakikatnya ialah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentu selamanya tidak akan boleh ada pada diri manusia. Maka demikianlah 5 hal yang menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah dapat menghalangi seseorang untuk menjadi seorang yang soleh. Maka demikianlah khutbah singkat kali ini. Semoga hal ini dapat menjadi bahan renungan yang mendalam bagi kita sekalian. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق الله مولانا حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. قيم الصلاة.